Sahabat radiografer, hari Selasa lalu 9 Juni 2020, berita gembira untuk profesi radiografer karena standar kompetensi kerja radiografer telah ditandatangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan nomor 237 tahun 2020. Untuk itu, selamat untuk profesi radiografer Indonesia. Sahabat radiografer, pertanyaannya adalah apa sih standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu yang biasa dikenal dengan SKKNI? Untuk kamu yang ingin mengetahui, memahami, dan mengerti tentang SKKNI, tetap tune in di channel ini. Dan buat sahabat yang baru saja mampir, kalau ingin mengetahui tentang channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sahabat radiografer, di dunia kerja kita suka mendapati banyak para ahli seperti pakar di dunia mekanik, pilot, desainer, kemudian ada juga resepsionis yang sangat ahli. Semua itu memiliki kemampuan. Dari mana sih mereka itu? Ternyata ada beberapa cara, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Ada juga yang belajar sendiri secara otodidak, maupun juga bisa melalui pengalaman karena sudah bekerja yang berlama-lama, bertahun-tahun, sehingga dia kompeten. Mereka memiliki keahlian, memiliki kepakaran, memiliki keterampilan. Pertanyaannya adalah apa kompetensi itu? Itu sering kita dengar, tetapi apakah kita sudah tahu kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan kinerja yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Kalau demikian, apakah kita sudah termasuk orang yang memiliki kompetensi pada bidang yang kita miliki sebagai seorang radiografer? Terus bagaimana cara mengukur kompetensi itu? Nah, karena itulah maka perlu dibuat standar kompetensi kerja. Di Indonesia ini ada 3 standar kompetensi. Yang pertama adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dikenal dengan SKKNI. Ini ditandatangani, disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi kerja khusus. Ini sifatnya khusus, hanya pada lingkungan tertentu, pada organisasi tertentu, dan digunakan hanya untuk memenuhi tujuan dari organisasi tertentu itu. Yang berikutnya adalah standar kompetensi kerja internasional. Ini dimiliki oleh suatu organisasi yang multinasional dan digunakan secara internasional. Tahukah Anda bagaimana langkah-langkah penyusunan dari SKKNI itu? Ternyata sangat panjang. Yang pertama adalah penyusunan draft oleh tim rumus, meliputi 2 hal. Yang pertama adalah membuat peta fungsi kompetensi, yang kedua menyusun uraian unit-unit kompetensi. Setelah itu selesai, maka dilakukan verifikasi internal. Yang melakukan verifikasi adalah pihak internal. Dalam hal ini adalah tim khusus yang ditunjuk oleh organisasi atau profesi sebagai tim verifikasi internal. Langkah ketiga adalah prakonvensi. Nah, setelah itu nanti ada verifikasi eksternal. Nah, verifikasi eksternal ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Setelah itu baru dilakukan konvensi nasional. Dalam konvensi nasional ini diundang banyak pihak yang memiliki keterkaitan dengan profesi ini, dengan apa yang mau disahkan dalam SKKNI. Dalam konteks dunia radiografer, di dalamnya ada misalnya profesi radiolog, ya, dokter ahli radiologi, kemudian ada dari elektromedik dan lain sebagainya. Setelah itu baru dilakukan penetapan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, saat ini SKKNI radiografer sudah ditetapkan, sudah ditandatangani secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari Selasa yang lalu, tanggal 9 Juni 2020 dengan nomor 237 tahun 2020. Sahabat radiografer, ngomong-ngomong, apa sih fungsinya atau manfaat dari SKKNI itu? Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah sebagai acuan dalam pendidikan dan latihan yang berbasis pada kompetensi. Yang kedua, juga sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi, dalam hal ini untuk meraih sertifikasi kompetensi. Dan yang ketiga, sebagai acuan dalam penyusunan SOP
standar operasional prosedur. Yang keempat adalah sebagai apa? Untuk menilai unjuk kinerja dari seseorang. Bahkan bisa jadi yang kelima ini juga bisa untuk sebagai acuan dalam membuat struktur pada sebuah organisasi atau perusahaan. Mudah-mudahan dengan telah ditetapkannya SKKMI profesi radiografer ini, maka akan bisa menjadikan profesi radiografer sebagai profesional yang tidak saja kompeten tapi juga kompetitif.